di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti bab 031040. Cucu melihat bahwa ekspresi Kuzi tidak baik dan ingin pergi menemuinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia hanya bisa memutar kenop pintu tetapi tidak bisa membukanya. Kuzi mengunci pintu. Tidak apa-apa. Momi akan membukakan pintu saat waktunya tidur. Liang Wen tahu temperamen Kuzi. Dia adalah orang yang berhati lembut dan akan mendengarkan apapun yang dia katakan. Dia tidak akan pernah benar-benar menjadi bermusuhan. Cucu menganggukkan kepalanya dengan ragu. Dia memutuskan untuk tidur nyenyak. Dia ada kelas piano besok, dan guru Xiaowen sedang menunggunya. Pada akhirnya, Kuzi masih belum membukakan pintu untuknya sampai tengah malam. Ruangan itu sangat sunyi dan lampu mati. Kuzi sepertinya tertidur. Liang Wen telah mengatakan semua yang dia bisa, tetapi Kuzi menolak untuk membalasnya, membiarkan dia menggunakan taktik keras dan lunak sampai dia kelelahan. Pada akhirnya, Liang Wen tidak tahu harus berbuat apa dengannya, jadi dia memeluk bantal dan tidur di sofa untuk malam itu. Ketika dia bangun keesokan paginya, Kuzi sudah membawa cucu keluar. Dulu, Kuzi sudah menyiapkan sarapan malam sebelumnya. Roti bakar untuk cucu dipotong kecil-kecil, dan sup kacang hijau serta saomai untuk Liang Wen juga diletakkan di lemari es. Mereka bisa dimakan setelah dipanaskan. Namun, tidak ada apa-apa di lemari es hari ini. Bahkan peralatannya bersih, jadi Liang Wen harus pergi ke toko sarapan untuk membeli roti. Dia juga sangat marah. Dia hanya mengatakan beberapa kata, kapan emosinya menjadi begitu buruk. Dia terlalu dimanjakan di rumah untuk memiliki temperamen seperti itu. Ketika dia tiba di perusahaan, dia menahan napas dan wajahnya gelap seperti cuaca yang mendung. Rekan-rekannya sangat ketakutan hingga tidak berani menyapanya. Kuzi sedang dalam suasana hati yang baik, dia makan roti daging kepiting dari pagoda laut gunung. Di masa lalu, setiap kali sikap Liang Wen keras, dia tidak berani mengatakan apapun. Sikapnya akan melunak seketika, jadi dia biasanya akan berkompromi setelah Liang Wen membujuknya sedikit. Dia pasti tidak akan menempatkan Liang Wen dalam posisi yang canggung. Dia tidak menyangka dia akan berkompromi seperti ini. Pada akhirnya, setelah bekerja keras selama separuh hidupnya, dia hanya akan dibiarkan dengan perut penuh keluhan. Sebenarnya, setelah dia memikirkannya, siapa yang tidak akan menolak? Pendidikan menindas Huang Qing lah yang membuatnya benar-benar kehilangan kemampuan untuk berbicara balik. Kuzi ingat bahwa temperamennya mirip dengan Huang Qing ketika dia masih muda. Dia kuat dan galak. Di sekolah dasar, dia bahkan berkelahi dengan teman sekelasnya. Hanya setelah Huang Qing melahirkan Kuken, kepribadian Kuzi berubah. Huang Qing hanya memiliki satu putra yang berharga, dan kesehatan Kuken buruk di tahun-tahun awal, jadi hati Huang Qing semakin sakit untuknya. Ketika dia pergi bekerja pada siang hari, dia meninggalkan Kuken dalam perawatan Kuzi. Setiap kali saudara kandung memiliki konflik, Kuken akan mengeluh segera setelah Huang Qing kembali, dan Kuzi akan selalu ditampar. Kujun tidak peduli, jadi dia hanya melihatnya ditampar seperti sedang menonton pertunjukan. Kuzi merasa dirugikan pada awalnya. Dia tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi Huang Qing tidak pernah memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Belakangan, dia juga mengerti bahwa terkadang komunikasi tidak berguna. Jika Anda tidak menyukai seseorang, Anda hanya tidak menyukainya. Tidak peduli seberapa keras Anda berjuang, itu tidak berguna. Dia hanya menyerah komunikasi. Setelah dia menikah, dia memperlakukan suaminya dengan cara yang sama. Apapun yang dikatakan Liang Wen, dia tidak pernah keberatan. Meskipun Liang Wen sedikit kasar dengan kata-katanya, dia tidak pernah memukulinya. Namun, Kuzi selalu takut akan hari itu. Jadi, ketika mereka bertengkar, dia bahkan tidak berani membantah dan hanya menangis dalam diam. Dia tidak berhati lembut. Dia takut. Namun, dia sekarang memiliki cukup keberanian untuk melawan. Sejak dia mengirim Huang Qing dan yang lainnya pergi terakhir kali, beban di pundaknya telah banyak berkurang. Dia sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi Huang Qing, jadi apa yang harus ditakutkan?
Dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya dan anaknya. Tidak ada cara untuk menahannya di masa lalu. Ketika Liang Wen kembali ke rumah pada malam hari, pintunya masih tertutup. Ketika dia pergi mandi, dia menemukan bahwa pakaian kotor dan kaus kaki yang dia ganti sehari sebelumnya masih menumpuk di tanah, dan ada bau keringat. Kuzi. Dia tidak tahan lagi. Tapi tidak ada yang memperhatikannya. Hanya cucu yang berlari dan dengan lembut mengetuk pintu kamar mandi. Ayah, ibu bilang kamu harus melakukan urusanmu sendiri. Dia tidak ingin membantumu mencuci pakaianmu lagi. Liang Wen menggelengkan kepalanya dengan kesal dan mendengus. Tindakan macam apa yang dia mainkan kali ini? Cucu berpikir sejenak dan kemudian memberitahunya dengan suara kekanak-kanakan, ibu bilang kalian berdua sedang perang dingin. Hati-hati, Momi tidak akan bermain denganmu lagi. Liang Wen marah sekaligus geli. Oh, perang dingin, ya. Liang Wen tidak tidur hari itu. Kuzi telah mengabaikannya selama 2 hari penuh, dan dia tidak tahan lagi, tapi dia terlalu malu untuk mengatakannya. Belum lagi dia tidak terbiasa tidur di sofa, tidak bisa meregangkan tubuh saat tidur, dan tidak bisa makan malam. Di masa lalu, Kuzi akan memasak mie untuknya setiap malam ketika dia tahu bahwa dia akan lapar. Liang Wen berbaring di sofa, bolak-balik, tidak bisa tidur. Dia terus merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Bukannya dia lapar, tapi dia sudah terbiasa. Ia melirik jam di dinding. Saat itu sudah tengah malam. Jika dia tidak tidur sekarang, dia akan terlambat bekerja besok. Dia bangun dan ingin mencari sesuatu untuk dimakan di lemari es, tetapi hanya ada beberapa mie telur dan telur di lemari es. Ada juga semangkuk acar ketimun, beberapa daun bawang, jahe, dan bawang putih di lemari es. Selain ini, tidak ada yang lain. Dia berpikir bahwa dia bisa membuat mie sup merah. Liang Wen tahu cara memasak, dan dia melakukannya dengan cukup baik. Saat pertama kali bertemu Kuzi, dia akan memasak mie untuknya. Dia cukup pandai membumbui dan dengan mudah merebut perut Kuzi. Setelah Kuzi menjadi ibu rumah tangga, dia menyerahkan semua masakan kepadanya dan dia tidak pernah makan makanan yang dia masak sendiri. Tentu saja, dia juga sibuk, jadi Kuzi memahaminya dan mau memasak. Liang Wen merebus air dan memasukkan semangkuk mie ke dalam air mendidih sebelum menutup panci. Dia suka makan mie yang dimasak sampai lunak. Mie seperti itu harus direbus sebentar setelah dimasak. Selanjutnya, dia akan meletakkan telur goreng dan menambahkan sedikit kecap untuk membuat sup merah. Dia mencari kecap, tapi dia sudah lama tidak menyentuh dapur, dan dia tidak bisa menemukannya. Melihat telur di dalam panci hampir matang, dia menghela nafas tak berdaya. Saya akan memakannya dengan acar mentimun, dia pikir. Dia meraup mie dan berjalan menuju ruang tamu. Yang mengejutkannya, lampu di ruang tamu semuanya menyala saat ini. Kuzi duduk di meja makan dan menguap. Bantu aku mendapatkan mangkuk, aku juga ingin makan. Kuzi bahkan tidak meliriknya. Liang Wen ingin marah, tetapi melihat dia kehilangan kesabaran, dia meletakkan mangkuk di depannya dan pergi untuk mengambil yang lain. Tanpa diduga, Kuzi mencibir saat melihat sup putih di dalam mangkuk. Mengapa kamu tidak ingat untuk menambahkan bumbu apapun saat memasak mie? Liang Wen mengerutkan kening dan memutar matanya ke arahnya. Bagaimana saya tahu di mana kecapnya? Kuzi mengabaikannya dan berjalan perlahan ke dapur sambil memegangi perutnya. Dia kemudian mengeluarkan sebotol kecap dari lemari di bawah kompor. Ada kecap di posisi itu, jadi mudah diambil saat dimasak. Liang Wen terdiam. Kuzi membantunya menuangkan kecap, dan mie langsung berbau harum. Apa yang membuatmu marah? Liang Wen bertanya sambil memasukkan mie ke dalam mulutnya. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana seseorang dengan temperamen yang baik tidak dapat dikritik dengan sepatah kata pun. Kuzi mengabaikannya dan terus memakan mie-nya. Telur di mangkuknya diletakkan tepat. Lapisan luar kuning telurnya berpasir, tetapi lapisan dalamnya hangat dan mengalir. Sangat harum dan memuaskan untuk dimakan. Apa yang aku lakukan padamu? Liang Wen awalnya sedikit marah, tetapi ketika dia memikirkan kata-kata cucu, dia menganggapnya lucu. Kamu masih ingin melakukan perang dingin denganku. Kamu tidak mengenalku dengan baik, namun kamu mengatakan itu tentang aku. Tentu saja, saya akan marah. Apa?
Liang Wen sudah lama melupakan apa yang dia katakan. Ku Zi mengulangi kata-katanya dengan tepat. Liang Wen bersenandung dan mencoba membodohinya. Lagi pula kau boros. Pakaianmu sangat berkelas, dan sangat merepotkan untuk mencuci tintanya. Jika Anda tidak bisa mencucinya hingga bersih, Anda hanya akan membuangnya pada akhirnya. Gaun itu memang mahal, tapi Ku Zi tidak tega membuangnya. Dia sudah membawanya ke Binatu dan pihak lain telah berjanji padanya bahwa dia bisa kembali untuk mengambilnya dalam waktu seminggu. Ku Zi kemudian menunjukkan kepadanya hasil keuangannya baru-baru ini. Dia juga tidak memberitahu Liang Wen berapa banyak modal yang dimilikinya. Sebagai gantinya, dia menunjukkan salah satu stoknya. Mata Liang Wen terbuka lebar. Dia menggandakan jumlah uangnya. Dia bahkan tidak bisa melakukannya sendiri. Liang Wen menyadari bahwa Ku Zi benar-benar tidak menghabiskan uang dengan sembarangan. Namun, dia terus tertawa sambil meminum sup mie. Lalu apa yang kamu inginkan? Ku Zi meletakkan sumpitnya dan menunjuk ke hidung Liang Wen. Aku ingin kamu meminta maaf, kata dia kata demi kata. Liang Wen tidak peduli sama sekali. Sekarang, dia merasa bahwa dia memang sudah bertindak terlalu jauh, tetapi dia tidak bisa memaksakan diri untuk meminta maaf. Sekilas Ku Zi melihat melalui pikirannya. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan tidur. Penting baginya untuk cukup tidur, dan dia tidak bisa begadang. Liang Wen melirik Ku Zi dan melihat bahwa dia memiliki ekspresi serius di wajahnya dan tidak berniat mundur. Dia menelan ludahnya, tetapi dia masih tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakan apapun. Namun, dia tidak ingin melanjutkan perang dingin lagi. Ku Zi mengenakan sandalnya dan hendak pergi. Dia buru-buru meletakkan tangannya di bahunya untuk membantunya memijatnya, dan berbisik di telinganya, aku salah wifi. Apa yang kamu katakan? Aku tidak bisa mendengarmu. Ku Zi mengerutkan kening. Saya minta maaf. Aku tidak akan melakukannya lagi, aku janji. Liang Wen berdeham dan meninggikan suaranya. Oke, aku akan dengan enggan menerimanya. Ku Zi memindahkan tangannya dan berjalan ke kamar tidur. Ingatlah untuk mencuci piring. Liang Wen melakukan apa yang diperintahkan. Bahkan, dia sangat senang. Roti di luar berminyak, dan dia merasa jijik memakannya. Dia tidak akan memakannya jika dia tidak berselisih dengan Ku Zi. Selain itu, sop kacang hijau di rumah lebih enak daripada makanan di luar. Nyatanya, cucu sudah bangun sejak lama. Dia tidak berani mengeluarkan suara dan bersandar di pintu kamar untuk mendengarkan dalam waktu yang lama. Dia merasa sangat senang ketika menyadari, perang mereka akhirnya berakhir dan mereka telah berbaikan. Dia juga diam-diam mengagumi ibunya. Penampilan lembut dan tegas itu sangat keren. Keesokan harinya, Liang Wen meminum bubur kacang hijau yang dimasak oleh Ku Zi dan merasa penuh energi. Dia tidak lupa menjilat Ku Zi. Bubur kacang hijau ini 100 kali lebih enak dari yang dijual di luar. Cucu juga mengikuti di belakang dan setuju. Roti yang dipotong ibunya sangat lezat. Ku Zi tidak mengatakan apa-apa di permukaan, tapi dia sebenarnya berusaha sekuat tenaga untuk menahan tawanya. Akan datang suatu hari ketika dia, Liang Wen, akan menjilatnya. Di masa lalu, dia akan terbangun sambil tersenyum dalam mimpinya. Setelah makan malam, Liang Wen ingin menyekolahkan cucu. Ku Zi juga ingin keluar dan melakukan pemeriksaan prenatal. Terakhir kali dia menjalani pemeriksaan prenatal adalah 3 minggu lalu. Liang Wen menghalangi jalannya. Kemana kamu pergi? Ke rumah sakit untuk pemeriksaan prenatal. Ku Zi menjawab dengan santai. Dia sangat sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk dihabiskan untuk Ku Zi. Ayo, nonaku, aku akan memberimu tumpangan. Liang Wen pergi untuk membantu Ku Zi dan secara bersamaan membuat isyarat tolong yang membuat cucu terkikik. Ayo pergi, nona cucu. Ku Zi menyentuh helaian rambut di dahi cucu dan mengundangnya dengan nada yang sama. Cucu tertawa begitu keras sehingga dia tidak bisa berdiri tegak. Liang Wen mengirim cucu terlebih dahulu dan kemudian Ku Zi ke rumah sakit. Lantai berapa? Dia memarkir mobilnya di rumah sakit. Lantai kedua. Ku Zi sedikit terkejut. Bukankah dia harus bekerja hari ini? Ayo pergi, aku akan membantumu. Saat itu, belum ada lift. Ku Zi ingat bahwa ketika dia mengandung Sisi,
dia akan berpegangan pada pagar dan naik ke lantai 2 selangkah demi selangkah untuk pemeriksaan kehamilan. Liang Wen tidak pernah menemaninya. Satu-satunya saat yang paling berkesan bagi Kuzi adalah ketika Sisi hampir berusia 9 bulan. Karena kekurangan gizi yang parah, dia jatuh saat menaiki tangga dan hampir pingsan karena kesakitan. Pada akhirnya, seorang dokter muda yang lewat menemukannya dan membawanya ke dokter kandungan untuk diperiksa. Meskipun Sisi baik-baik saja, dia kesakitan selama beberapa malam dan tidak bisa tidur. Dia ingat bahwa Liang Wen telah menyalahkannya beberapa hari yang lalu, mengatakan bahwa dia sangat menyebalkan ketika dia berputar-putar. Tidak hanya dia tidak membangunkannya, tetapi tubuhnya juga berbau busuk. Kuzi tidak punya pilihan selain tidur di sofa dengan tangan di atas perutnya. Dia bangun setiap pagi untuk melakukan pekerjaan rumah, dan setiap malam, dia akan membasuh wajahnya dengan air mata. Liang Wen dengan lembut mendukungnya saat mereka berjalan maju. Kuzi melihat jalan yang akrab ini dan merasa sangat sedih hingga dia ingin menangis. Saat itu, dia paling membenci jalan ini. Salah satu alasannya adalah itu sangat panjang, dan dia harus memegang pinggangnya dan berjalan jauh, yang hanya membuang-buang waktu. Alasan kedua adalah kebanyakan orang di sini adalah wanita hamil. Tidak peduli seberapa besar perut mereka, setiap orang akan memiliki seseorang untuk menopang mereka. Entah itu suami atau teman mereka. Dia adalah satu-satunya yang tidak memiliki siapapun. Kadang-kadang, orang yang lewat memujinya karena kuat dan mandiri, tetapi hanya dia yang tahu bahwa dia juga rapuh. Dia juga ingin seseorang untuk mendukungnya dan menemaninya. Dia dan Liang Wen berjalan menyusuri jalan ini perlahan, selangkah demi selangkah, dengan kuat menghancurkan kenangan menyakitkan menjadi gelembung. Sisi sangat sehat, tetapi Kuzi masih kekurangan gizi. Dokter menatap matanya dan berkata bahwa dia masih membutuhkan lebih banyak nutrisi. Ayo belanja. Aku akan membelikanmu sesuatu untuk menyehatkan tubuhmu. Kuzi melihat antusiasme Liang Wen dan berpikir dia sedikit lucu, tapi dia menahannya dan hanya mengangguk. Kamu tidak akan bekerja. Kuzi menyelidiki. Liang Wen memberinya tatapan misterius dan menggunakan jari telunjuknya untuk menutupi mulutnya untuk menyuruhnya diam. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon asistennya, Xiao Gu. Aku sibuk pagi ini. Bantu aku mengawasi hal-hal. Oh, jika kamu tidak bekerja, siapa yang akan membesarkanku? Kuzi menggodanya. Kamu sudah dibesarkan untuk kekurangan gizi, apa gunanya terus melakukannya? Liang Wen dengan lembut mendorong Kuzi ke dalam mobil dan mengantarnya ke pusat perbelanjaan terdekat. Liang Wen tidak tahu suplemen apa yang dimakan wanita hamil, jadi dia langsung bergegas ke toko ibu dan bayi dan mengambil semua susu bubuk di rak. Itu jelas untuk bayinya. Kuzi memegang dahinya dan menatapnya tanpa daya, tetapi saat ini, dia sangat puas. Dia sangat puas sehingga dia tidak ingin mengatakan apa-apa. Hanya berdiri di sana terasa sangat bahagia. Apakah ada hal lain yang ingin kamu makan? Liang Wen membawa tas yang penuh dengan tas. Aku akan membawamu untuk membeli beberapa. Kuzi memikirkannya dengan hati-hati. Dia ingin makan manisan plum. Dulu ada toko manisan buah di dekatnya. Mereka memiliki banyak makanan ringan, seperti persik krim kering, lilac hawthorn, dan kulit jeruk keprok. Mereka terlihat bagus dan tertata rapi di sana. Setiap kali dia melihat toko kecil itu, dia akan sangat lapar hingga dia bahkan tidak bisa bergerak. Tetapi pada saat itu, dia tidak tahan untuk membelinya. Dia takut Liang Wen akan mengatakan bahwa dia hanya tahu bagaimana menikmati hidup, dan dia juga takut cucu akan makan sampai giginya rusak. Setelah itu, toko manisan Prem tutup. Tanpa alasan, mereka menghilang dari kota Jiang yang semakin makmur. Kuzi telah menyesalinya selama bertahun-tahun. Ketika dia pergi untuk membeli lebih banyak nanti, sebagian besar manisan plum di pasaran terasa seperti gula dan terasa seperti lilin di mulutnya. Tidak ada yang enak tentang mereka. Ketika Liang Wen menanyakannya hari ini, dia tiba-tiba memikirkan toko kecil ini. Mereka berkeliling pusat perbelanjaan dan mencari untuk waktu yang lama, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan toko tersebut. Tanpa diduga, saat mereka akan kembali, Kuzi melihat bosnya, yang baru saja akan membuka pintu untuk bisnis. Rasa manis dan asam madu yang dia ingat masih sama.
Kuzi memandangi cahaya kuning cerah yang bersinar seperti emas di bawah matahari dan sangat bersemangat hingga air mata hampir jatuh. Melihat dia bahagia, Liang Wen memintanya untuk memilih lebih banyak untuk dimakan bersama cucu. Kuzi telah mengambil 3 karton penuh papan persik krim. Dia sudah lama mengincar ini, tetapi karena harga persik krim kering sedikit mahal, dia tidak tahan untuk membelinya. Dia bahkan tidak berani berpikir bahwa dia akan dapat membeli 3 kotak suatu hari nanti. Dia juga memetik aprikot kering, huali kering, manisan plum, dan jujube asin. Dia membawa 4 atau 5 kantong manisan buah, kembali dengan muatan penuh seolah-olah dia telah memenangkan pertempuran. Di dalam mobil, dia membuka sekotak buah persik krim kering untuk dimakan. Persik krim adalah spesialisasi Jiangcheng dan juga manis dan asam. Sebuah persik dibagi menjadi 2, dan ada sedikit daging persik. Setelah diasinkan, ada 2 di setiap kotak. Dia memegangnya di mulutnya dan menyesapnya, mengeluarkan air liur. Dia memasukkan separuh lainnya ke dalam mulut Liang Wen. Liang Wen mengisapnya sebentar, tetapi dia mengerutkan kening dan meludahkannya, mengatakan bahwa dia tidak bisa memakannya. Huff, sekarang masih sangat pilih-pilih, tetapi di masa depan, Anda bahkan tidak akan memiliki tempat untuk menemukannya jika ingin makan. Saat ini, telepon Liang Wen berdering. Itu adalah Huang Qing. Sudahkah kamu periksa? Suara Huang Qing sekecil pencuri. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Seorang gadis. Senyum muncul di wajah Liang Wen. Dia cukup sehat. Ayo, kenapa aku tidak datang untuk menemani Zizi? Saya akan membuat sup untuknya untuk menyehatkan tubuhnya. Begitu Huang Qing mengatakan ini, Kuzi langsung ingin merebut telepon dan menutup telepon. Huang Qing bahkan datang untuk menemaninya. Dia takut dia ada di sini untuk menghancurkan dia dan anaknya. Kenangan kacau membuat jantung Kuzi berdetak lebih cepat dan dadanya sakit. Tidak, sama sekali tidak. Liang Wen juga memperhatikan tingkah lakunya yang aneh dan segera mengesampingkan teleponnya. Ada apa, Kuzi? Apakah kamu mabuk mobil? Aku tidak ingin melihatmu. Menjauh dari saya. Kuzi berteriak histeris ke ponselnya. Huang Qing tidak takut padanya. Apa gunanya seorang gadis? Sudah terlambat bahkan jika Anda tidak menginginkannya sekarang. Jika Anda ingin memilikinya, biarlah. Paling-paling, Anda bisa memberikannya kepada orang lain. Dia berhenti dan menambahkan, kamu hanya dapat memiliki 2 anak. Mengapa Anda tidak meninggalkan kursi ini untuk anak laki-laki itu? Apa yang baru saja Anda katakan? Mengapa Anda harus membuat keputusan untuk anak saya? Liang Wen juga cemas. Dia tidak tahu bahwa Huang Qing sebenarnya adalah orang seperti ini. Dia sebenarnya punya ide tentang anak di perut Kuzi. Jangan khawatir, ibu akan membawakanmu seekor ayam untuk menyehatkan tubuhmu. Anda tidak dapat membelinya di kota. Kamu harus melahirkan anak itu dulu. Kuzi menyambar telepon dan menutup telepon. Kenangan sedih membanjiri pikirannya dan dia menangis di pelukan Liang Wen. Ketika cucu keluar dari sekolah pada sore hari, dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak manisan buah menumpuk seperti gunung kecil di atas meja kopi. Apakah kita kedatangan tamu, Bu? Dia tidak percaya bahwa dia mendapat bagian dari begitu banyak manisan buah. Dia akan menggunakan uang saku yang diberikan Kuzi untuk membeli manisan buah-buahan, tetapi Kuzi selalu takut giginya akan membusuk, jadi dia tidak mengizinkannya untuk memakannya. Meskipun cucu rakus, dia sangat mendengarkan ibunya. Jika Kuzi tidak mengizinkannya, dia benar-benar tidak akan membelinya. Dia tidak menyangka ibunya akan membeli begitu banyak manisan buah suatu hari dan bahkan mengizinkannya makan tanpa menahan diri. Tidak ada tamu. Mari kita makan bersama. Kuzi memaksakan senyum dan menahan kata-kata di mulutnya. Namun, ketika dia memikirkan kata-kata Huang Qing, nafsu makan Kuzi tiba-tiba menghilang. Dia menatap cucu, yang memasukkan manisan plum ke dalam mulutnya, mengunyah sampai pipinya penuh, lalu menyuruhnya menyikat gigi setelah makan. Sisi sepertinya tahu bahwa nasibnya akan berubah, dan dia menendang-nendang perutnya, tidak bisa istirahat. Dering, telepon darat di rumah berdering. Aku akan mengambilnya, aku akan mengambilnya. Cucu segera meletakkan kantong kertas itu.
Kulit Kuzi tidak bagus sepanjang sore itu. Dia tidak mau membiarkan ibunya berjalan sejauh ini untuk menjawab telepon. Ya, halo. Cucu bertingkah seperti orang dewasa kecil yang bertanggung jawab atas rumah itu. Siapa yang kamu cari? Halo, apakah ibumu ada di sini? Kuzi merasa suaranya agak asing, dan nada pihak lain juga cukup aneh, jadi dia bangkit untuk menjawab telepon. Ini aku, siapa yang kamu cari? Pihak lain tampaknya sedikit malu. Setelah hening sejenak, dia berkata, saya Pengsi. Ibumu memintaku membawakanmu ayam kampung pagi ini. Saya sudah turun dari kereta. Kuzi hampir menjatuhkan telepon di tangannya. Pengsi yang membawa Sisi pergi. Sebenarnya, sebelum Sisi lahir, Kuzi tidak pernah menyangka wanita seperti itu akan muncul dalam hidupnya. Pengsi lebih tua dari Kuzi 8 tahun. Mereka tidak bisa akur, dan Kuzi sudah lama kehilangan semua kesan tentangnya. Namun, Ibu Huang Qing dan Pengsi adalah teman dari unit yang sama, jadi Huang Qing kadang-kadang menyebut Pengsi di depan Kuzi. Meskipun nilai Pengsi bagus dan dia bisa masuk sekolah menengah, dia tidak peka ketika dia di sekolah menengah dan menjalin hubungan dengan seorang pria muda di luar, yang menyebabkan dia hamil di usia dini. Ibunya lari ke sekolah sambil menangis dan membuat keributan. Menyalahkan sekolah karena tidak bertanggung jawab kepada siswa dan perilaku nakal Pengsi, membuatnya putus sekolah di tempat. Kemudian, ketika dia melakukan aborsi, penyakit Pengsi telah mengakar dan dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk hamil. Kuzi pernah bertemu dengan suaminya sebelumnya. Suaminya adalah bos sebuah pabrik pakaian kecil. Dia terlihat tampan dan sangat mencintai anak-anak, tetapi dia tidak memiliki kemanusiaan dalam hal kekerasan dalam rumah tangga. Dia memandang rendah Pengsi, secara terbuka dan diam-diam meremehkannya karena kotor. Kemudian, ketika Kuzi melihat Pengsi, dia akan mengoleskan bedak tebal di wajahnya untuk menutupi bekas lukanya. Lucunya, mereka jelas tidak memiliki hubungan darah, atau bahkan paling tidak berhubungan, tetapi dalam 2 bulan terakhir sebelum Sisi lahir, Pengsi telah memikirkan anak di perutnya. Kuzi mencibir, pergilah. Saya tidak menginginkannya. Kemudian, dia menutup telepon dengan, bang. Mata cucu berair saat dia menatap Kuzi. Bu, jangan marah. Kuzi tersenyum dan meminta maaf padanya, ibu seharusnya tidak mengatakan kata-kata vulgar seperti itu. Maafkan aku, cucu. Cucu dengan patuh mengangguk. 1 jam kemudian, Liang Wen menelepon. Ibumu memberitahuku dia meminta seseorang untuk mengirim ayam kampung. Dia datang jauh-jauh ke sini dan berada di pintu masuk lingkungan kami. Matahari sangat cerah di luar, tapi kamu tidak menjemputnya. Kuzi mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya. Itu Pengsi. Orang yang mencuri bayinya tanpa sepatah kata pun. Siapa Pengsi? Saya tidak mengenalnya. Ponsel Liang Wen berdering tanpa henti. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Cepat dan angkat panggilannya. Mengapa Anda mempersulit seorang kenalan? Dia menutup telepon. Dalam kegelisahannya, Kuzi lupa bahwa Liang Wen tidak mengenal Pengsi. Namun, tidak mungkin menjemputnya, jadi dia mulai menonton TV. Tidak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu. Kuzi membuka pintu, Pengsi berdiri tegak dan kurus di luar, tubuhnya berbau amis. Dia menatapnya dengan senyum cerah, memegang sekotak susu murni di satu tangan dan kantong plastik hitam di tangan lainnya. Tanpa menunggu Kuzi menolak, dia meletakkan barang-barang itu di lantai. Aku tidak akan mengganggumu lagi, suster. Dia membungkuk dengan sikap menjilat, lalu berbalik dan pergi keluar. Kuzi berbalik dan melemparkan semua barang keluar pintu. Dia melemparkannya dengan sangat kuat, dan karton susu itu tidak ringan sejak awal. Dia tahu bahwa Pengsi tidak pergi jauh dan bisa mendengarnya. Meskipun Pengsi masih tidak tahu mengapa sikapnya terhadapnya begitu buruk, dia pasti tahu bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Saat ini, Sister Song menelepon. Kuzi awalnya ingin melampiaskan amarahnya padanya, tapi dia tidak menyangka Sister Song terdengar begitu bingung. Kamu tidak tahu bahwa tadi ada seseorang yang mengetuk pintumu. Dia mengetuk keras untuk waktu yang lama dan bahkan menendangnya. Dia sepertinya mabuk dan tidak terlihat normal. Kakak Song menghela nafas. Mereka baru saja pergi. Untungnya, keluarga Anda telah pindah.
Siapa yang disinggung Liang Wen di luar? Kuzi mengerutkan kening, seperti apa dia? Wajah bopeng, alis tipis, dan mata mengantuk. Dia juga kurus, sangat kurus sehingga dia tinggal kulit dan tulang. Sister Song sudah bersiap untuk memanggil polisi. Dia bersandar pada lubang intip dan mengamati untuk waktu yang lama. Bukan Li Gong. Faktanya, Kuzi hampir melupakannya. Sekarang Sister Song menyebut dia mengingatnya lagi. Dia adalah Li Gong, pria yang telah meninggalkan istri dan putranya untuk menggunakan narkoba dan berselingkuh. Dari kelihatannya, dia mungkin minum obat lagi begitu dia keluar. Kuzi ingat bahwa dia juga dikirim ke kantor polisi dengan cara yang sama, tetapi hukumannya tidak terlalu berat karena dia tidak memiliki persediaan barang. Nyonya itu sangat pintar. Dia takut dia tidak akan datang kepadanya jika dia menemukan sumber barangnya, jadi dia tidak memberitahunya. Akibatnya, Li Gong benar-benar tidak bisa meninggalkannya. Kuzi memberitahu Sister Song yang sebenarnya. Apakah kamu takut? Saya tahu Liang Wen biasanya sibuk dan tidak nyaman bagi Anda. Aku akan membawa Song Mei untuk menemanimu, oke? Kuzi merasakan benjolan di tenggorokannya dan setuju. Dia dan Sister Song memang sudah berteman selama bertahun-tahun. Meskipun mereka bukan lagi tetangga, dia masih memperhatikannya. Senang rasanya punya teman. Di saat-saat kritis, mereka masih bisa memikirkan satu sama lain dan saling mendukung. Memikirkannya dengan hati-hati, dia dan Sister Song sudah lama tidak bertemu. Meskipun mereka sering menelepon satu sama lain, mereka tidak lagi memiliki pemahaman diam-diam seperti dulu ketika mereka membuka pintu untuk bertemu dan mengobrol. Beberapa waktu yang lalu, cucu mengatakan bahwa dia ingin bermain dengan kakak Mei Mei. Kuzi lalu menelepon Liang Wen. Dia benar. Liang Wen memberitahunya bahwa Li Gong memang telah keluar, dan hal pertama yang dia lakukan adalah mencari Kuzi. Dia tidak dapat menemukannya di rumah Liang Wen, jadi dia langsung pergi ke perusahaan Liang Wen. Pada akhirnya, pengemudi yang naik taksi melihat dirinya mengigau dan bertingkah laku aneh, sehingga langsung menelepon polisi. Dia dihentikan di tengah jalan dan dikirim ke kantor polisi. Jangan khawatir, saya khawatir dia harus tinggal di kantor polisi untuk sementara waktu. Liang Wen memberitahunya. Sister Song sangat cepat dan tiba dengan sangat cepat. Begitu dia masuk, dia masih ragu apakah akan mengganti sepatunya atau tidak, tetapi pada akhirnya, Kuzi menariknya masuk. Mata cucu berbinar saat melihat Song Mei. Dia menerkam, memeluk Song Mei, dan menariknya untuk memakan manisan buah. Saudari Mei Mei, aku sangat merindukanmu. Dia sedih dan bahagia, dan air matanya akan jatuh. Aku tidak punya siapa-siapa untuk bermain denganku setelah pindah. Tidak apa-apa. Saat kita dewasa, kita akan membeli ponsel kita sendiri. Aku akan meneleponmu setiap hari, sama seperti ibu kita. Song Mei menepuk kepalanya. Mata cucu berbinar seketika. Aku ingin menjadi seperti ibu di masa depan. Saya ingin mendapatkan banyak uang dan membeli banyak ponsel. Di ujung lain sofa, Kuzi memberitahu saudari Song tentang rencana Huang Qing untuk menyerahkan anaknya. Kuzi tahu bahwa telinga cucu sangat tajam. Dia takut cucu akan memberitahu Liang Wen, jadi dia menutup mulutnya dan berbicara dengan suara yang sangat rendah. Sister Song sangat terkejut hingga dia hampir melompat dari sofa. Apa dia salah dengar? Dia menatap Kuzi untuk waktu yang lama untuk memastikan dia tidak bercanda. Tidak peduli seberapa besar cinta Huang Qing untuk menajiskan putrinya sendiri, dia tidak akan sekejam itu untuk memberikan cucunya sendiri. Kuzi menatap matanya dan perlahan mengangguk. Jika dia tidak mengalaminya secara pribadi, Kuzi tidak akan mempercayainya. Di kehidupan sebelumnya, ketika Huang Qing membuat keributan, dia benar-benar setuju tanpa perlawanan. Kesalahan ini telah menjadi simpul di hatinya. Meski sisi masih di perutnya, setiap kali dia memikirkan hal ini, dadanya masih terasa sakit. Dia bahkan meminta orang itu untuk mengirim barang hari ini, tapi aku membuang semuanya. Meskipun tidak ada gunanya mengatakannya dengan lantang, Kuzi masih merasa sedikit lebih nyaman dengan seseorang yang mendukungnya dan berbagi tekanan. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Dia tidak akan menyentuhmu dengan aku di sekitar. Sister Song menepuk dadanya dan berjanji padanya.
Kuzi tidak akan pernah mengira bahwa rasa amannya sebagian besar diberikan kepadanya oleh Sister Song. Sister Song bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Di bulan berikutnya, dia benar-benar melakukan segalanya untuk Kuzi, tidak pernah meninggalkan sisinya. Dia tidak membiarkan Kuzi melakukan kerja keras. Dia tidak bermain kartu di pagi hari dan bergegas ke rumah Kuzi setelah mengantar Song Mei pergi. Ketika dia pergi menjemput Song Mei di malam hari, dia juga akan membawa cucu kembali. Dia mengatakan bahwa cuaca secara bertahap semakin dingin. Dengan kepribadian gelisah Kuzi, bagaimana jika dia masuk angin jika dia berlari? Dia harus datang dan merawatnya. Pada kenyataannya, dia tidak tahan melihat Kuzi diintimidasi. Dia sudah cukup melihat ketidakpedulian Liang Wen terhadap Kuzi. Sekarang dia tahu bahwa Huang Qing akan memberikan anak Kuzi. Sister Song tidak tahan lagi. Dia tetap di sisi Kuzi, menunggu untuk melihat siapa yang bisa datang dan mengatakan sesuatu. Jangan bekerja terlalu keras, aku tidak mampu membayar gajimu. Kuzi menertawakannya, tapi dia sebenarnya sangat tersentuh. Ketika dia bersama Sister Song sebelumnya, dia hanya berpikir bahwa Sister Song itu pintar. Dia tidak berharap dia begitu setia. Maka kamu harus lebih optimis. Sister Song juga bercanda dengannya. Jika tidak, kamu akan mogok besok. Ketika sekolah berakhir pada sore hari, kedua gadis muda di rumah sedang bermain dan bernyanyi di depan piano. Mereka sangat bahagia. Kuzi biasanya sendirian di rumah, dan rumahnya luas, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan merasa sedikit kesepian. Namun, dengan kedatangan Song Mei, itu jelas lebih hidup. Namun, Kuzi akan melahirkan, dan Huang Qing secara alami mengkhawatirkannya. Dia yakin Kuzi tidak akan bisa pergi dengan tubuh itu, jadi dia memanggilnya satu demi satu di siang hari. Tentu saja, Kuzi bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Pada awalnya, dia akan mengangkat telepon dan memarahinya, tetapi kemudian dia merasa itu hanya membuang-buang waktu. Jadi begitu dia melihat bahwa nomor itu adalah milik Huang Qing, dia akan langsung mengangkat telepon dan kemudian menutupnya. Mengulangi proses ini hampir membentuk memori otot. Dalam aspek ini, dia paling mirip dengan Huang Qing. Siapapun yang melawannya, dia pasti akan bertarung sampai akhir dengan pihak lain. Suatu hari, Kuzi melihat hari sudah gelap dan tidak aman bagi saudari Song dan yang lainnya untuk kembali, jadi dia merapikan kamar tamu dan membiarkan mereka tinggal. Tentu saja, cucu yang pertama setuju. Kakak Mei Mei akan tidur denganku. Dia sangat bersemangat sehingga dia ingin berteriak. Dia masih punya banyak mainan untuk dibagikan dengan kakak Mei Mei. Song Mei meminta cucu untuk memilih buku cerita dan membacakannya sebelum dia pergi tidur di malam hari. Cucu memilih dongeng Grimm. Meski sudah familiar dengan ceritanya, dia tetap memilih untuk mendengarkan cerita Song Mei dengan tenang. Kedua ibu itu sedang duduk di ruang tamu menonton TV. Pada saat itu, TV sedang menayangkan Desiree, dan kebetulan menunjukkan episode di mana pemeran utama wanita mengadopsi Xiao Fang. Kuzi telah menonton drama ini 108 kali dan sangat akrab dengannya sehingga dia bahkan bisa melafalkan barisnya ke belakang. Namun, ketika dia memikirkan plot selanjutnya dan betapa menyedihkannya anak itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit bibir bawahnya dan menangis. "Iya, apa yang kamu tangisi? Ini bukan kamu." Sister Song menyalahkannya saat dia menyerahkan sapu tangan. "Kamu sudah menjadi ibu dari 2 anak, tapi kamu masih menangis dan ingus saat menonton TV. Tidak bisakah kamu lebih menjanjikan? Kakak Song, jika kamu menjadi pengasuh, aku khawatir kamu tidak bisa menjadi kaya." Air mata Kuzi berubah menjadi tawa. "Orang di keluargaku tidak akan membiarkanku menjadi pengasuh, dia akan berpikir aku mempermalukannya. Dia ingin." Liang Wen juga telah kembali. Kuzi akan melahirkan, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menunda semua sesi minumnya selama periode waktu ini. Oh, nonaku bahkan punya pengawal yang menemaninya. Bahkan, dia juga merasa lebih baik Kuzi memiliki seseorang untuk menemaninya. Dia sibuk, dan dia khawatir meninggalkan Kuzi sendirian di rumah. Kuzi memutar matanya ke arahnya. "Laki-laki tidak bisa melindungi tempat ini. Tentu saja, kami membutuhkan pengawal."
Liang Wen tidak marah padanya dan pergi ke dapur untuk memasak mie. Saat dia keluar, dia juga membuat mangkuk untuk Kuzi dan Sister Song. Ada telur di masing-masing mangkuk mereka, tetapi dimasak dengan baik. Dia telah mendengar dari rekan-rekannya bahwa telur mentah mengandung bakteri dan tidak sehat. Mata Sister Song membelalak. Apakah ini masih Liang Wen? Bos besar Liang sebenarnya sedang memasak sendiri. Apakah matahari terbit dari timur? Kuzi tidak terkejut dengan ini. Dia mendorong mangkuk ke arah Sister Song. Masakan Chef Liang sangat enak. Cobalah. Memang, keterampilan memasak Liang Wen selalu sangat bagus. Semangkuk mie ini hanya memiliki beberapa bumbu sederhana, tetapi dia membuatnya lebih enak daripada yang dijual di luar. Sangat lezat. Anda bisa keluar dan membuka toko. Sister Song memuji sambil memegang mangkuk. Liang Wen menyipitkan matanya ke arah Kuzi. Kamu punya pengawal dan juru masak. Bahkan bos tidak mendapatkan perlakuan ini. Betapa hebatnya kamu. Hari-hari sejelas air yang mengalir, berlalu dengan cepat. Suatu hari, saudari Song melihat noda air di sofa tempat Kuzi duduk. Dia langsung menyadari bahwa air Kuzi telah pecah. Sister Song, yang selalu tenang dan mantap, tiba-tiba panik. Dia tidak tahu harus mulai dari mana. Sudah 10 tahun sejak dia melahirkan Song Mei. Pengasuh telah membantunya saat itu, tetapi dia tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Kamu, jangan bergerak. Dia menunjuk Kuzi dan berteriak, buru-buru membawa kasur kecil untuk menutupinya. Kemudian, dia bergegas turun untuk memanggil taksi. Dia membantu Kuzi mengenakan mantel tebal dan buru-buru mengirimnya ke rumah sakit. Kuzi menghitung bahwa ulang tahun Sisi adalah besok. Dia ingat bahwa ketubannya pecah di malam hari, tetapi dia tidak menyangka akan begitu cepat kali ini. Dia bahkan tidak menyadarinya sendiri. Setelah tiba di rumah sakit dan membantu Kuzi menetap, saudari Song menelepon Liang Wen. Nyonya Liang, Anda mengalami ketuban pecah. Dia ada di rumah sakit, di kamar single di ujung koridor. Tempat tidur Kuzi berseberangan dengan pintu, dan dia bisa mendengar suara keras Liang Wen di ujung telepon. Apa? Dia melahirkan. Asistennya, Xiao Gu, juga menimpali, apa? Bos wanita akan melahirkan. Selamat. Kuzi menganggapnya lucu dan berteriak ke telepon, perawat bilang ini masih pagi. Jangan khawatir. Namun, bagaimana mungkin Liang Wen tidak cemas? Segera setelah dia menutup telepon, dia pergi ke rumah sakit. Melihat Kuzi bersemangat, Sister Song segera kembali untuk mengambil tas pengiriman. Setengah bulan yang lalu, Kuzi mulai menyiapkan tas pengiriman ini bersamanya. Itu dilengkapi dengan selimut kecil, selimut, dan botol susu. Dia tidak berharap bahwa dia akan melupakannya dengan tergesa-gesa hari ini. Kuzi pasti akan dirawat di rumah sakit hari ini, tapi dia khawatir Liang Wen merawat anak itu. Namun, hari berikutnya adalah hari Sabtu. Jika cucu dan Song Mei tidak bersekolah, tidak ada yang akan merawat mereka. Dia tidak tahan membiarkan Sister Song berkeliaran selama ini, jadi dia hanya bisa meninggalkan anak-anak bersama Liang Wen. Meskipun cucu dan Song Mei sangat patuh, jika Liang Wen meninggalkan mereka di kantor atau di rumah selama bekerja, tidak ada yang tahu jika mereka bertemu satu sama lain. Saat dia sedang memikirkan bagaimana mengatur agar Liang Wen merawat anak itu, Liang Wen bergegas masuk dari luar. Bagaimana itu? Apakah itu menyakitkan? Dia bahkan tidak punya waktu untuk menyeka keringat dari wajahnya, dan keringat telah membasahi kemeja di dalam mantelnya. Kuzi menggelengkan kepalanya. Dia menceritakan semua yang telah dia persiapkan. Kamu harus menghabiskan mie dan nasi di kulkas malam ini. Ada bahan di rumah. Jangan selalu membeli sayuran yang dimasak dari luar. Ini tidak sehat. Jangan biarkan cucu terlalu banyak makan manisan buah, dan jangan biarkan mereka menonton TV sepanjang waktu. Ini baik bagi mereka untuk membaca buku juga. Sebelum tidur di malam hari, Anda harus menyikat gigi dan menyalakan lampu malam untuk mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan berani ke toilet. Liang Wen mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia memiliki ingatan yang baik dan bisa mengingat segalanya. Kuzi tahu dari ekspresinya yang serius bahwa dia mendengarkan dengan penuh perhatian, dan dia perlahan-lahan santai. Liang Wen mengulangi semuanya padanya setelah dia selesai menjelaskan.
Tidak ada masalah. Malam pertama sangat damai. Di tengah malam, Liang Wen diam-diam menelepon untuk melaporkan bahwa kedua anak itu sudah tidur jam 10. Keesokan paginya, cucu datang menemuinya dengan buket besar anyelir merah muda di tangannya. Buket bunga itu sangat besar dan berat, bahkan ada lumpur bunga yang menempel di dasarnya. Namun, cucu menolak untuk membiarkan Liang Wen memegangnya, dia juga tidak membiarkan Song Mei membantunya. Dia berjuang sampai dia meletakkan bunga dengan kuat di tempat tidur Kuzi. Semoga berhasil, Bu. Bunga-bunga ini adalah hadiah untukmu. Cucu memperlihatkan gigi taringnya dan tersenyum manis. Adik, kamu bisa melihat bunga yang indah saat kamu lahir. Betapa menyenangkannya itu. Sore harinya, Liang Wen mengajak mereka makan siang. Saat mereka kembali, Kuzi sudah didorong ke ruang bersalin. Liang Wen mulai mengepalkan tinjunya saat dia berjalan mondar-mandir di depan bangsal. Cucu juga sangat gugup. Namun, dia merasa sedikit mengantuk setelah makan, jadi dia duduk di kursi kecil di samping tempat tidur dan tertidur. Sekitar pukul 2 atau 3 sore, cucu dibangunkan oleh suara roda logam. Kuzi menyelesaikan operasinya. Sebelum dia bisa sadar kembali, Song Mei sudah menariknya ke buayan. Lihat, ini adikmu. Cucu menggosok matanya dan melihat lebih dekat, hanya untuk terkejut. Bayi dalam buayan memiliki kulit merah dan keriput. Dia tidak memiliki banyak rambut dan sama sekali tidak terlihat seperti bayi putih dan gemuk di koran. Dia menatap Kuzi yang tersenyum dan mengerutkan bibirnya. Dengan susah payah, dia berkata, adikku kelihatannya tidak terlalu bagus. Liang Wen dan Sister Song tertawa terbahak-bahak. Tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, Kuzi menjelaskan kepadanya bahwa semua bayi yang baru lahir seperti ini. Mereka akan terlihat baik ketika mereka dewasa. Dia juga berbalik untuk melihat Sisi. Sisi sedang tidur nyenyak. Dia sangat lembut dan imut. Kuzi diam-diam mengambil keputusan. Kali ini, dia akan melindunginya bagaimanapun caranya. Kuzi akan dipulangkan setelah 3 hari. 3 hari ini sangat berat bagi Liang Wen. Dia harus membawa cucu dan Song Mei ke rumah sakit setiap pagi agar cucu dapat memeriksa apakah adik perempuannya menjadi lebih cantik. Namun, ia juga mengesampingkan pekerjaan yang ada agar ia dapat memiliki lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama anak tersebut. Dia juga tahu bahwa dia tidak tahu bagaimana merawat seorang anak. Biasanya, Kuzi lah yang mengatur pengaturan hidup anak itu, jadi dia hanya akan mengikuti di belakang anak itu dan memberikan apapun yang diinginkannya. Pada hari kedua kelahiran Sisi, Huang Qing menelepon Liang Wen untuk berkunjung. Selama 2 hari penuh, tidak ada yang menjawab telepon pribadinya, jadi dia menduga bahwa Kuzi telah pergi ke rumah sakit atau sudah melahirkan. Liang Wen, apakah Kuzi kita sudah melahirkan? Dia punya. Liang Wen juga penasaran mengapa dia, sebagai seorang ibu, hanya bertanya tentang putrinya sekarang. Dia melahirkan kemarin sore. Oh, Huang Qing menyetujuinya dengan santai. Aku akan memilih 1 hari untuk mengunjungi cucu perempuanku yang berharga. Sister Song, yang berdiri di samping, mendengar cucu tersayang, Huang Qing dan sangat marah. Dia merebut ponsel Liang Wen dan menjawab dengan marah, jangan datang. Tubuh anak itu lemah. Tidak baik bagi anak untuk memiliki lebih banyak orang. Aku akan datang sendiri. Tidak ada yang lain, Sister Song menutup telepon sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Apa katamu? Aku tidak mendengarmu. Sister Song bergumam pada dirinya sendiri, diam-diam merasa bangga karena dia telah membantu Kuzi melampiaskan amarahnya. Liang Wen memikirkannya dan setuju. Cucu sangat disukai ketika dia masih muda, dan beberapa orang dewasa memeluknya dan menolak melepaskannya. Beberapa hari setelah perayaan 1 bulannya, dia merasa tidak nyaman dan pergi ke rumah sakit setelah muntah dan buang air besar. Dokter mengatakan bahwa orang dewasa memiliki bakteri di tubuh mereka, dan sistem kekebalan tubuh anak-anak lemah, sehingga mereka tidak tahan dengan siksaan dan akan jatuh sakit. Selain itu, Sisi lebih kurus dari cucu. Liang Wen tidak tahan melihat anaknya jatuh sakit. Hal pertama yang dilakukan Kuzi setelah keluar dari rumah sakit adalah mengganti nomor telepon rumahnya. Sejak saat itu, tidak ada lagi dering keras kepala di pagi hari, dan Kuzi serta Sisi bisa tidur nyenyak.
Sisi Huang Qing juga telah berkompromi. Awalnya, dia menolak untuk mengaku kalah. Ketika dia tidak bisa menghubungi telepon tetap keluarga Kuzi, dia menelepon Liang Wen, tetapi Liang Wen selalu mengatakan bahwa dia harus menunggu sampai anak itu sedikit lebih besar. Selain itu, dia sibuk dengan pekerjaan dan tidak peduli dengan amukan Huang Qing yang tidak masuk akal, jadi dia menutup telepon setelah beberapa patah kata dengannya. Setelah itu, dia tidak bisa berunding dengan mereka dan berhenti membombardir mereka dengan panggilan telepon. Sisi sangat patuh dan pendiam. Sebagian besar waktu, dia akan meringkuk dan tidur. Dia tidak seenergi cucu ketika dia masih muda. Dia memiliki suara kecil dan tidak makan banyak, tetapi selama dia berada di pelukan Kuzi, dia tidak akan bersuara. Namun, keheningan ini hanya membuat hati Kuzi semakin terjepit. Dia tahu bahwa dia berutang terlalu banyak pada anaknya. Sekarang kesempatan baru ada di depannya, dia tidak tahu bagaimana menebusnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan setiap detail. Anak itu adalah penidur ringan dan akan bangun segera setelah dia menyentuh tempat tidur. Kuzi berdiri di sana, menggendong Sisi dan dengan lembut menggoyangnya sampai tengah malam. Dia harus menunggu Sisi tertidur sebelum dia mau menurunkannya. Begitu Sisi menangis, dia langsung berlari ke kamar Sisi, tidak peduli dengan barang-barang di tangannya. Beberapa pot telah terbakar. Meskipun Liang Wen mencintai anak-anak, dia juga merasa bahwa Kuzi terlalu menyiksa dirinya sendiri. Dia baru saja melahirkan beberapa hari yang lalu dan seharusnya bisa bersantai selama beberapa hari, tetapi dia sangat tegang sehingga dia bahkan tidak bisa tidur. Namun, Kuzi tidak berpikir demikian. Sebaliknya, dia merasa sangat tenang dan puas. Saat dia melahirkan cucu, Huang Qing datang untuk membantu merawat anak itu. Huang Qing tidak membiarkannya bangun dari tempat tidur, mengatakan bahwa bangun dari tempat tidur selama masa kurungan tidak kondusif bagi calon putranya. Pada akhirnya, Huang Qing bahkan tidak bisa membersihkan selimut dan kasur. Tidak hanya membuat rumahnya bau, tapi dia juga sembarangan menggunakan air panas untuk menyekat tubuh cucu. Kuzi tidak tahan dengannya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa, jadi dia hanya bisa dengan sabar menyelesaikan pengurungannya. Sekarang Huang Qing tidak ada, dia bisa bangun dari tempat tidur dan melakukan sesuatu. Bahkan jika Sister Song terkadang terlalu sibuk, dia masih bisa memasak nasinya sendiri dan menemani cucu melihat buku bergambar. Kehidupan seperti ini, di mana dia mengendalikannya sepenuhnya, membuat Kuzi merasa sangat puas dan penuh kehidupan. Dia telah memutuskan semua ikatan kekerabatan di tubuhnya, dan sejak saat itu, dia menjadi bebas dan mandiri. Hari-hari bahagia ini berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, itu hampir menjadi perayaan bulan purnama Sisi. Kulit Sisi mulai memutih dan lembut, dan berat badannya juga bertambah. Daging di wajahnya lembut seperti plastisin, dan cucu mau tidak mau menggosoknya. Kuzi sibuk dengan perayaan bulan purnama baru-baru ini. Bulan purnama berarti awal dari kehidupan indah seorang anak, dan kerabat serta teman akan datang untuk memberikan berkat mereka. Kuzi berharap Sisi dapat menerima berkah dari seluruh dunia. Dia sekarang adalah perisai anak itu. Di belakangnya, putri kecilnya hanya memiliki cinta dan tidak ada lagi bahaya. Dalam kehidupan sebelumnya, Sisi dibawa pergi bahkan sebelum dia merayakan bulan purnama, sehingga banyak kerabat Kuzi tidak tahu bahwa Kuzi telah melahirkan Sisi. Kali ini, dia bersiap untuk mengadakan jamuan besar. Dia ingin semua orang tahu dan mengingat bahwa Sisi adalah bayinya, dan tidak ada yang bisa membawanya pergi. Dia membuat panggilan khusus ke perusahaan pernikahan dan secara pribadi memilih undangan dari restoran. Ketika templat undangan pertama dibawa kembali, Liang Wen sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Itu adalah buku merah seukuran telapak tangan dengan sampul beludru merah dan tekstur khusus saat disentuh. Ada liontin kristal kecil di bagian bawah buku, yang bergemerincing saat dia mengambilnya. Detail ini ditambahkan atas permintaan Kuzi sendiri. Saat itu belum ada produsen yang khusus membuat undangan seperti ini, sehingga bos harus menjahitnya satu persatu. Karena buatan tangan, itu terlihat sangat peduli dan manusiawi. Dia membukanya dan melihat foto Sisi. Mata Sisi bulat saat dia melihat ke kamera dengan bingung.
Dia bahkan menggigit tinju kecilnya. Liang Wen dengan lembut mengangkat sisi dari buayan dan menunjukkan fotonya. Sisi kami sedikit cantik. Cucu cemberut dan bergumam, aku juga. Ibunya juga mengambil foto dirinya. Dia mengenakan gaun sifon yang indah, terlihat seperti seorang putri kecil. Ku Zi tertawa. Cucu sangat cantik, dan Sisi sedikit cantik. Cucu menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Dia merasa bahwa ibunya juga cantik. Ibu sangat cantik, aku cantik sedang, dan Sisi cantik kecil. Ku Zi memesan hotel bintang 5 terbesar di kota Jiang, Hua Ai Hotel. Liang Wen pernah membawanya ke sana sebelumnya, dan itu benar-benar berbeda dari hotel bintang 5 yang dia bayangkan. Meskipun itu adalah hotel bintang 5, dekorasinya sangat sederhana dan layanannya tidak menonjol. Itu adalah hotel besar untuk orang-orang di kota Jiang. Dia telah memesan seluruh lantai 3. Apakah kita memiliki banyak kerabat? Liang Wen bertanya padanya. Dia takut itu tidak akan penuh. Kami melakukannya. Ku Zi menganggukkan kepalanya dengan pasti. Dia telah mengirimkan cukup banyak undangan. Pada hari perjamuan bulan purnama, itu benar-benar penuh. Ku Zi bahkan secara khusus memesan kamar pribadi di lantai atas untuk tempat duduk teman-teman dekatnya. Ketika ada banyak orang yang makan, itu akan menjadi berisik. Sisi lelah dan tidak bisa tidur. Kamar pribadi di lantai atas tenang dan nyaman untuk memberi makan. Selain itu, bagaimana mungkin perayaan bulan purnama membuatnya tidak bahagia? Semua orang melihat bahwa alamat undangan itu adalah Hua Ai Hotel. Makanan ini pasti sangat enak. Tentu saja, ketika berita itu menyebar di antara kerabatnya, Huang Qing juga mendengar bahwa Ku Zi akan mengadakan perayaan bulan purnama di Hotel Hua Ai, yang merupakan hotel besar. Meskipun Huang Qing tidak menerima undangan, dia tetap dengan keras kepala menjelaskan kepada kerabatnya, mengapa keluarga masih perlu menggunakan undangan. Jangan terlalu formal. Hampir semua orang sudah datang, dan MC mulai menjalani prosesnya. Keluarga Ku Zi berdiri di atas panggung, semuanya berdandan. Ku Zi menggendong Sisi di lengannya, tersenyum cerah. Kamera di bawah panggung semuanya ditujukan padanya dan mengambil foto. Kalian benar-benar hebat. Huang Qing bergumam sambil mengintip dari sudut matanya, tapi sumpit di tangannya tidak berhenti. Lihatlah dirimu, betapa beruntungnya dirimu. Kerabat yang duduk di sebelah Huang Qing memandangi keluarga bahagia di atas panggung dan dengan senang hati menyenggol Huang Qing. Huang Qing memutar matanya dan mencibir. Saat mereka sedang makan, Ku Zi secara khusus bersulang untuk Sister Song. Aku, Ku Zi, tidak akan pernah melupakan kebaikan Sister Song akhir-akhir ini. Cucu juga dengan hormat berdiri dan bersulang untuk Song Mei. Aku, Liang Chu, juga akan ingat. Orang-orang di meja tertawa. Sekarang mereka memiliki 2 putri kecil yang lucu di rumah, mereka akan sangat bahagia. Di tengah makan, Ku Zi dan Liang Wen harus pergi dan bersulang untuk kerabat mereka sesuai aturan, jadi mereka meninggalkan Sisi di lantai atas bersama Sister Song dan yang lainnya. Pada akhirnya, saat mereka sedang bersulang, Sister Song turun dengan panik. Apakah kamu melihat Sisi? Jantung Ku Zi berdetak kencang. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan gemetarnya. Tidak. Saya pergi ke kamar mandi, tetapi bayinya tidak ada di buayan. Mata Ku Zi langsung kehilangan fokus, dan tanpa sadar dia meraung, Huang Qing. Perjamuan itu benar-benar sunyi saat semua orang mengangkat kepala untuk melihat Ku Zi, tidak tahu apa yang telah terjadi. Kursi Huang Qing sudah lama kosong. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.